Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau kita melihat makna ribah itu berasal dari kalimat ghaba yaghibu. Jadi arti ghaba yaghibu itu ghibah artinya tidak nampak, sudah hilang. Jadi makanya makna ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan bagaimana kondisi saudaramu yang kondisi itu kalau disebutkan di khalayak ramai dia akan marah. Itu ghibah namanya. Kita selama ini mengenal ghibah itu ngomongin saja. Kita ngomongin, kita dengar, karena yang dilarang Rasulullah melarang bukan saja ghibah tetapi mendengar ghibah, itu dilarang. Tetapi kita tidak tahu kalau hati ini bisa ghibah juga. Ya, hati ini bisa ghibah. Yang selalu kita lupakan, kita nanti mengatakan lun hantan lo ghibah si fulan, saya tidak pernah ghibah dia, tapi hati kita ghibah sama dia. Ya, ini yang perlu kita jaga. Jangan nanti kita memanen kejahatan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, padahal kita sudah mengatakan saya tidak berbuat apa-apa ya Allah, mulut saya tidak ghibah dia, kemudian saya tidak mengata-ngatai dia, saya tidak mendengar ghibah. Rupanya yang ghibah selama ini adalah hati kita yang ghibah. Sekarang kita ingin lihat bagaimana hati yang ghibah itu, hati yang ghibah. Apakah selama ini kita sudah ghibah secara hati? Maka kajian tasawuf itu kan kajian hati. Jadi artinya kita nyota pegelih hati untuk apa? Supaya mengata ibadah. Kita bersihkan hati supaya apa? Kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, ibadah enak, berbuat sesuatu enak. Jadi makanya kajian kita pada subuh ini bayanu tahrimil ghibah bil qalbi, yaitu haram ghibah dengan hati. Ya, ghibah hati. Jadi kata Imam Ghazali, beliau memulainya dengan kalimat i'lam. I'lam anna su'adh dhanni haramun mithlu su'ul qawli. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, su'udh dhan sama orang lain. Katanya su'udh dhan, waktu ada kalian tipulannya nyan mandum thang ata cu dagok thang lamati ni nyan ata korupsi lamati ni. Itu haram sebagaimana mithlu su'ul qaul, sama juga seperti perkataan. Jadi kita ngomong ke orang lain, si fulan sudah korupsi, si fulan korupsi, dia sudah beli ini, itu kita ngomong pada si fulan. Itu sama seperti hati kita su'udzan kepada orang lain. Tapi perlu kita ketahui, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tugas hati itu 4. Tatkala dia pada level pertama dan kedua, hati itu tidak diberikan sanksi oleh Allah. Bagaimana yang pertama? Yang pertama itu hadithun nafsi. Jadi ada bisikan-bisikan. Artinya bisikan itu bisa daripada malaikat, bisa daripada iblis dan syaitan. Jadi dia bisik kita untuk berbuat maksiat. Itu hanya sekedar bisikan saja. Jadi ketika kita mendengar bisikan itu, kita tidak diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diberikan pahala oleh Allah ketika nanti ada malaikat membisik sesuatu kebaikan pada kita. Satu. Yang kedua, muyulun nafsi. Hati ini condong kepada bisikan itu. Ketika dibisik, kepu tembayang jemaah, untuk apa salat jemaah? Hati ini condong untuk tidak salat jemaah. Betul cik, kepada tembayang jemaah demahnya. Kalimat betul cik, untuk apa salat jemaah, tidak diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih pada level yang kedua. Tapi kalau sudah masuk level yang ketiga, itu namanya apa? I'tiqadun nafsi. I'tiqadun nafsi,
kita sudah berkeyakinan untuk meninggalkan salat. Allah kepuda temayang titi ora temayang gatin tapi Allah kepuda temayang titi ora temayang hati resah gundah selalu. Apa juga Rasulullah mengatakan salatlah kamu, tapi jiwa kita gundah selalu. Ini masih dalam hati ini, tetapi ketika kita itu berkeyakinan seperti itu, maka niat kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kejahatan. Ya, inilah makanya kita disuruh banyak niat kebaikan. Maka ketika seorang berniat kebaikan atau dia itu husnudzan sama orang lain pada level yang ketiga, tapi jangan level yang pertama atau kedua, pada level yang ketiga ya. Ketika pada level yang ketiga terus diperhitungkan oleh Allah, terus diperhitungkan oleh Allah, inilah namanya hati itu beribadah. Maka ada orang yang tidak naik haji, ada orang yang tidak berjihad, belum naik haji, belum umrah, belum melakukan tahajud, tetapi dalam hati dia sudah niatnya sampai level ketiga. Setiap hari diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah pada level yang ketiga. Inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan para sahabat. Jadi mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk melakukan perang. Jadi ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ada yang lebih besar pahala perang dari kalian. Ada seorang pemuda, dia tidak pergi berjihad, dia tinggal di rumah, tapi pahalanya lebih dahsyat dibandingkan kalian. Sahabat bertanya, siapa dia Rasulullah? Padahal kami kan sudah keluar untuk berjihad, keluar dengan jiwa kami, dengan harta kami, dan meninggalkan keluarga kami. Padahal dia tidak berbuat apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ada seorang pemuda niatnya tulus dan ikhlas dari hatinya, dia memang tidak bisa berangkat jihad, tapi kalau seandainya diberikan kesempatan, kata Allah, saya akan pergi dengan harta saya, akan saya tinggalkan keluarga saya, katanya. Itu hati masih ini ibadah hati dia. Maka Rasulullah mengatakan pahala dia lebih dahsyat dibandingkan dengan pahala kalian. Keikhlasan hati dia lebih dahsyat dibandingkan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah hati, Pak. Tapi kalau sudah masuk level ketiga, apalagi sudah masuk level yang keempat. Level keempat ini al-azmu namanya. Al-azmu itu apa? Akan melakukan sesuatu hal yang diniatkan tadi. Kita sudah niat ini dalam hati kita, ini akan berbuat kebaikan. Nyom jak mentedekah, nyom jak mentedekah orangnya. Ketika kita bangun tidur mau bersedekah, tiba-tiba meninggal dunia. Amal itu belum dilakukan, tetapi sudah masuk pada level yang keempat. Perbuatan hati kita sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, ketika kita akan berbuat maksiat, saya akan melakukan ini, sudah level keempat, kita meninggal dunia. Kejahatan yang belum kita lakukan tadi sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kejahatan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makanya suudzan itu haram, suudzan tidak boleh. Sebagaimana suul qauli. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana ghibah yang dibolehkan. Ada 6 nih. Bagaimana ghibah yang dibolehkan? Apakah boleh begini, boleh begini? Jadi lu pegah laju di diku terakhir ya tanya dia ghibah dibolehkan. Ya insyaallah pertemuan selanjutnya ghibah yang dibolehkan itu diklarifikasi oleh Imam Al-Ghazali. Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fakama yuhram alaika an tuhaddits ghairaka bilisanika. Jadi kenapa haram, tidak boleh kita itu suudzan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita juga untuk membicarakan orang lain dengan lidah kita. Tidak ada bedanya. Kalau tadi di hati itu level 3 ke 4, sama seperti kita ungkapkan dengan lidah kita. Si fulan begini. Artinya apa? Kan tidak ada manfaat sama kita. Dua-dua tidak ada manfaat. Kita suudzan sama orang lain tidak ada manfaat. Kita ngomongin orang lain juga tidak ada manfaat. Cuma kebahan saja, Pak, bahan olok-olok saja. Kita diberitahukan nanti bulan ni icu pengen tu bulan, icu peng masjid, icu jin. Tidak ada manfaat sama kita, hanya sebagai bahan olok-olok saja. Makanya Rasulullah mengatakan nanti di padang mahsyar nanti, baik itu dia ghibah bil qauli atau ghibah bil qalbi, maka nanti kebaikan dia akan diambil dan diberikan kepada si fulan itu. Jadi itulah kita termasuk kepada kelompok orang-orang yang rugi. Rugi ada semayang, rugi ada puasa, rugi ada baca Al-Quran, tapi pahala salat kita diberikan kepada orang yang kita ghibah tadi. Rugi kita salat tahajud, pahala tahajud itu diberikan kepada orang yang kita ghibah tadi.
Walaupun ghibah itu ghibah hati, suudzan. Pada kailangnya kata udzan ni, kalau katruk dalam tipulan yang lagu. Tapi hana tak ada, yang tahu cuma hati saja. Yang tahu cuma hati saja dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya termasuk malaikat. Makanya kenapa malaikat, Allah berpesan kepada malaikat, wahai malaikatku, ketika seorang berniat kebaikan, kamu tidak tahu dia niat kebaikan. Ketika dia berniat kejahatan, kamu tidak tahu dia berniat kejahatan. Kapan kamu tulis? Setelah dia melakukan kejahatan itu baru kamu tulis. Kenapa? Karena kamu tidak tahu dia berniat kejahatan. Ketika dia melakukan kebaikan itu baru kamu tulis. Kenapa? Kamu tidak tahu kalau dia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa ammal khawatir wa hadithun nafsi fahuwa ma'fuun anhu. Ya. Kalau seandainya kita di hati kita suudzannya pada level 1 dan kedua, itu dimaafkan oleh Allah. Bagaimana level 1 dan kedua? Ketika kita sedang duduk-duduk berbincang-bincang dengan beliau, tiba-tiba dibisi oleh syaitan, hai kepun mengan dengan urung korupsi, mah. Ijo atagop ni, ya, Pak. Dia nak baik, keluarga nak baik, semuanya nak baik. Ini bisikan saja, Pak. Hadisun nafsi. Dan kita mendengar bisikan itu, tetapi tidak kita gubris, ma'fuun anhu, dimaafkan oleh Allah. Atau pada level yang kedua, muyulun nafsi. Hati ini condong untuk unyo, tipulannya kai paju harta agop ni. Sipulan ini berbuat maksiat, sipulan ini begini, sipulan ini begini. Itu tidak diberikan sanksi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah level yang ketiga, kita yakin betul apa yang diucapkan oleh iblis tadi terhadap sipulan tadi, maka kita diperhitungkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya baik katanya di umur sekian tahun saya tidak pernah berbuat dosa, padahal hati kita yang berdosa selama ini. Dan kenapa ibadah tidak enak? Padahal kita berdosa tidak. Tangan tidak berbuat maksiat, semua tidak berbuat maksiat. Kita tidak tahu hati kita yang berbuat maksiat. Hati bukan mati. Nanti akan kita lihat contoh-contoh bagaimana maksiat hati itu dan bagaimana cara menyikapi supaya tidak berbuat maksiat hati lagi. Ya. Supaya kita mendapat pahala, gimana caranya, Pak? Ya, nanti ada dikupas di sini. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann." Jadi artinya jauhkanlah dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena bisa saja berdosa nanti. Jadi artinya ketika kita melihat orang lain, semua kebaikan, semua hal yang positif. Jadi bikin macam-macam. Sebagaimana orang juga melihat kita. Aci bayangkan undang, kalau kita macam-macam sama orang lain, tak kala engkau macam-macam, coba bayangkan kalau orang lain lihat kita juga macam-macam berkiban. Kan bengih je kita nyoba. Ya. Jadi artinya apa? Kita biasa saja. Tak usah sampai ke level yang ketiga. Level pertama entahlah, karena iblis terlalu membisik seseorang untuk berbuat kejahatan. Atau malaikat berbisik kita untuk berbuat kebaikan. Itu level pertamanya hendak diperhitungkan. Atau masuk ke level yang kedua, kita condong untuk perkataan iblis. Ketika seorang condong kepada perkataan iblis atau condong kepada perkataan malaikat, dia akan melangkah satu langkah lagi yang diperhitungkan dosanya atau diperhitungkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai masuk level yang ketiga. Yang dimaksudkan di sini adalah jauhkanlah olehmu itu suudzan. Suudzan pada level yang ketiga. Menyosah nak pupunya, Pak. Menyosah dah ucap juga astagfirullahalazim. Yang syaitan-syaitan dah pupu ni. Atau kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kenapa kita ketika salat, Pak, hana khusyuk ya, Pak. Hana khusyuk, salah satunya adalah, ini salah satu, dan juga nanti banyak yang lain. Syaitan membisikkan kita sesuatu hal, Pak. Dia cuma bisik-bisik saja, ya, dia bisik saja. Makanya di dalam sebuah tafsir, itu namanya tafsir surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Apa kata beliau? Dalam dua riwayat yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan ta'awuz itu yang pertama ketika beliau sebelum takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini sebagaimana ajaran Rasulullah kepada sahabatnya ketika beliau salat tahajud tengah malam, hanatan khusyuk. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludah ke kiri 3 kali. Ketika dilakukan hal itu oleh sahabat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salat saya sudah khusyuk ya Rasulullah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ketika Rasulullah SAW selesai waladdallin, amin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru baca auzubillah di situ. Dengan dua riwayat yang berbeda. Supaya apa? Tidak ada bisikan-bisikan syaitan. Karena ketika salah ada bisikan syaitan. Yang kita khawatirkan sampai ke level yang ketiga atau keempat. Maka seorang itu kagreh-geroh, Pak, level ke leher kepo yang kagreh-geroh. Tapi kalau level pertama dan kedua saja, lagi urung putus sinyal, kita sedang nelpon, Pak, tiba-tiba sinyal tidak bagus, kemudian bagus kembali. Itu pada level 1 kedua. Tapi kalau sudah putus sinyal sama sekali, itu sudah masuk level ketiga dan keempat. Kita sudah putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Diputuskan sinyalnya oleh iblis tadi, Pak, dan syaitan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada juga di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang orang fasik, itu minta klarifikasi dulu, Pak. Ya. Jangan sampai kita suudzon sama orang lain. Ija urung Pak dan nyoba, lapor tu. Hai tipulan kayak itu mencuci, tipulan kayak kalbitno ji. Maka kita kan bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi setiap berita yang datang dari sahabatnya. Ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Aisyah ketinggai di ngetipulan, sudah keluar ya, Pak." Rasulullah menyikapinya biasa saja. Kenapa? Karena perlu tabayun dulu, Pak. Kalau seandainya kita sikapi sampai sedemikian rupa, hati kita nyopi ke mendadu, Pak, nya kamu itu utan ya, Pak. Artinya apa? Kita kan dosa saja yang ada dalam tubuh kita. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Padahal yang bekerja adalah hati, Pak. Setiap hati bekerja pada level yang ketiga, dia sudah mendapat dosa terus, Pak. Dosa terus. Kecuali seorang itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah ketika sujud. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hatiku ini, ya Allah, selalu ketakwaan, selalu baik dipikir macam-macam, ya Allah. Bersihkanlah hatiku, kalau hatiku kotor, ya Allah, suudzon ke orang lain, berakai ke orang lain. Kenapa? Karena ya dosa pertama-tama lagi, Pak. Kita tidak tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, saya tidak buat dosa, ya Allah. Rupanya suudzon kita yang membuat kita itu, dosa kita terus bertambah. Ya. Suudzon pada level ketiga dan keempat. Makanya fatabayanu, tabayanu itu klarifikasi dulu. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalaupun klarifikasi itu benar, jangan suudzon dulu sama orang lain. Apalagi kalau itu salah, ya, Pak. Ya. Kalau itu benar, simpulan begini-begini. Karena begini, ada pada suatu hari sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau melarang kami ghibah, ya Rasulullah. Tetapi yang kami ngomong itu betul, ya Rasulullah. Si fulan begini-begini betul, ya Rasulullah. Kami tidak bohong, ya Rasulullah. Apa yang dilakukan itu betul. Apa kata Rasulullah? Itulah ghibah. Kalau betul itu ghibah namanya, kata Rasulullah. Kalau salah itu buhtanun namanya. Buhtanun itu apa? Dosa besar, kata Rasulullah. Maksud dosa besar apa? Kan dosa lagi syirik kan. Artinya kita sudah mengada-ngada, ya, mengada-ngada ngomongin orang lain. Oh, saya cuma mendengar saya, ya Rasulullah. Dosa orang mendengar dan orang ghibah itu sama, Pak. Sama dosanya, Pak. Jadi makanya istighfar saja, istighfar, kuncinya istighfar dan minta maaf sama orang itu. Itu lain enggak ada cara, lain tidak ada cara. Ya. Makanya salah satu cara supaya hati kita ini baik dipengaruhi oleh orang lain, maka harus tabayun dulu. Arti tabayun apa? Rincikan dulu. Ya, dia mai pegang hai tipulan kaku kedra ni pegang. Kai pegang kedanya. Hai tipulan kaku kedra ni. Tipulan sudah macam-macam sama kita tabayun dulu, Pak. Kalaupun itu benar, jangan suudzon. Kalau apalagi kalau itu salah, jangan suudzon juga. Biarkan saja, hana buku. Tidak memudaratkan kita sedikit pun, hana mudarat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ada orang ghibah kamu, ada orang macam-macam ke kamu, ada orang itu menyakiti kamu, ada orang membuat makar, membuat strategi untuk membunuhmu. La yadurrukum ila adza." Tidak ada sedikit pun dari mereka yang bisa memudaratkan kamu illa adza. Adza itu apa? Kecuali cilet-cilet mendong, Mbak, cilet-cilet. Ada enggak orang yang berhasil membunuh Rasulullah? Tidak ada, Mbak. Enggak bisa dibunuh. Oh, bagaimana dengan lemparan batu, Pak, sehingga membuat Rasulullah berdarah? Bagaimana dengan lemparan tai onta, Pak, ke muka Rasulullah SAW? Itu kan adza, itu kan cilet-cilet nantinya, Pak. Jadi kan tidak ada memberikan mudarat sama sekali. Yang cilet-cilet mendong. Oh, bagaimana Rasulullah SAW dikerjai oleh iblis dan syaitan sehingga Rasulullah diguna-guna apa? Oleh iblis dan syaitan. Jadi makanya ini untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada umat Nabi Muhammad. Wahai umat Muhammad, kalau kamu nanti diguna-guna seperti ini, caranya coba lihat Nabi Muhammad SAW.
Coba lihat Nabi Muhammad, beginilah caranya kata Allah. Jadi bukan berarti Allah hanya menjaga Nabi kon, Pak. Ya kan cilet-ciletnya, Pak. Artinya cilet-cilet apa? Tidak bisa mereka memudaratkan Rasulullah SAW. Demikian pula gedenya, Pak. Orang lain tidak bisa memudaratkan kita. Walaupun dia ghibah kita, tidak bisa dia memudaratkan kita. Walaupun kita ghibah dia, kita tidak bisa memudaratkan dia. Maka lebih baik diam saja, diam saja. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati itu pada level 1 saja, Pak. Cuma bisikan saja. Dan hati itu pada level atau level yang kedua, cuma muyulun nafsi, Pak. Kecenderungan jiwa itu, oh tipulan thang naik pubutnya. Kecenderungan saja, tidak beriktikad. Tapi kalau sudah iktikad, betul. Tipulan memang kadari awal lo kalau ni itu mencuat agak hati dia bengah, Pak. Bukan mulut, Pak, hati kita, Pak. Maka ketika itu hati kita sudah berdosa dan diberikan terus sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beribadah, bukan hanya mangat hati lu nilai. Ya Allah, lu hana lu buka maksiat. Hana lu mencuat agak. Hana lu kalian maksiat. Kita tidak makan haram. Rupanya ada satu kejahatan yang kita lakukan apa? Suudzan rupanya. Suudzan. Memang sedikit, Pak. Hari ini sedikit, besok sedikit, besok sedikit. Seperti kita bawa pulang apa, kita pergi ke laut, Pak. Titi orang jauh laut, mai kerikil sini. Tengok ti rumah, tengok ti lah rumah, Pak. Setelah satu minggu, 1 bulan, ada 30 kerikil. Setahun 365 kerikil. 2 tahun terus kita lakukan kamu numpuk kerikil. Hari ini kita berbuat dosa sedikit, besok sedikit, besok sedikit, akhirnya menumpuk. Makanya kan ibarat begini, Pak. Potensi kebaikan dan kejahatan ada di tubuh manusia. Sekarang tergantung manusia itu sendiri. Tergantung katanya, Pak. Mau kita bawa kemana ini modal yang diberikan oleh Allah ini? Ada orang itu dia mengambil air setiap hari, dia siram kebaikan, dia siram kebaikan. Hari ini berbuat baik, hari ini berbuat baik, maka kebaikan dia itu akan tumbuh terus Pak, kebaikan dia. Ada orang yang senang kepada kejahatan, Pak. Hari ini dia siram terus kejahatan, terus siram kejahatan, maka tubuhnya dipenuhi dengan kejahatan terus, Pak. Ya. Ini kan ibarat biji, ya, bijian. Kita ambil biji mangga, Pak, 2 buah biji mangga. Kita letakkan di tanah yang sama. Satu di tanah yang kering tidak kita siram-siram, satu lagi di tanah yang basah setiap hari kita siram. Lihat perbedaannya. Tanah yang tidak kita siram ini dia akan ciut selalu, Pak. Yang lagi yang juga hana berkembang, hana tepu-tepu, Pak. Yang satu lagi itu setiap hari kita berbuat kebaikan, dia akan tumbuh terus, sehingga kebaikan itu memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga kejahatan. Kalau kejahatan ini kita tidak berbuat apa-apa, dia diam saja. Syaitan berbisik macam-macam, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Hana pak dengar ron bukan, Pak. Hana pak dengar ron, maka kejahatan itu terus seperti itu sampai hari kiamat nanti. Tapi ketika kita mendengar syaitan itu, Pak, ketika kita sudah i'tiqad bin nafsi, sama seperti kita menyiram biji-bijian tadi, Pak. Akhirnya dia berkembang terus. Yang kita takutkan, kejahatan ini menutupi kebaikan yang ada dalam tubuh kita. Makanya seseorang kalau sudah ada kejahatan dalam tubuh dia, selalu suudzon sama orang lain. Selalu suudzon, Pak. Tebi luak kah suudzon ke kau. Tapi suudzon kaya, Pak. Kenapa? Karena di dalam tubuh dia sudah dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Karena beliau sudah terbiasa melakukan kejahatan, maka di kepala dia ada kejahatan saja. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika tubuhmu itu dipenuhi oleh kejahatan, maka ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kejahatan itu nanti akan ditutupi lagi oleh kebaikan. Maka di dalam tubuhmu penuh dengan kebaikan dan kamu sudah mudah lagi untuk beribadah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan fala yajuzu tasdiqa iblis. Tidak boleh kita itu mempercayai iblis. Makanya iblis itu dia menggodanya ada dua cara. Yang pertama dengan cara kejahatan, yang kedua dengan cara kebaikan. Maka hati-hati dengan cara kebaikan ini, Pak. Jadi ketika iblis itu dengan cara kejahatan, kamu jangan salat, jangan beribadah, jangan ini, jangan itu. Ya, ini cara kejahatan, Pak. Dengan cara kebaikan, bersedekahlah kamu. Karena kalau kamu tidak bersedekah, dron hana itu rili kamu lagi, Pak. Kalau kamu dikenal oleh orang lain, kamu bisa hebat kamu. Ya, kamu lagi, Pak. Ini apa? Dia memperkenalkan kebaikan kepada manusia, tetapi kebaikan itu bisa membuat seorang terjerumus ke dalam neraka. Salat tahajud kamu, salat tahajud deh kayak di kalan ligop aja, pakai mayang aja. Menyuhana itu ri mana pilih ron tu. Akhirnya apa? Puturi roy. Ini makanya bisikan iblis itu ada kalanya demi kejahatan, ada kalanya untuk kebaikan, Pak. Maka hati-hati, Pak. Jadi makanya fala yajuzu tasdiqal iblis, kata Imam Ghazali. Jangan percaya sama bisikan-bisikan. Walaupun bisikan itu kebaikan, tapi dari iblis ya, Pak, kebaikan dari iblis. Karena iblis dari kebaikan itu dia mengharap sesuatu hal yang lain. Mana contohnya, Pak? Iblis kalau sudah
Ini ada di dalam ini juga Imam Ghazali juga. Iblis kalau tidak bisa menggoda seseorang, dia sudah goda dari cara ini tidak bisa, dengan hartanya tidak bisa, ketika dibisikkan tidak bisa, semua tidak bisa. Ada permohonan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan iblis? Ya Allah, panjangkan umur si fulan ya Allah. Ya, nih. Ketika dia berdoa panjangkan umur si fulan, kita jangan bangga dulu. Oh my iblis, kau cukup gak akal iblis. Terima kasih iblis, terima kasih. Doakan ni berdoa Allah dapat panjang umur ni, Pak. Satu. Yang kedua, iblis berdoa, ya Allah, banyakkan harta dia ya Allah. Berikanlah harta yang banyak kepada dia. Maka kita ini kalau kita dengar iblis, oh pakai hakai iblis, kaji tamu ngandema katanya apa? Rupanya dia ada maksud tertentu, Pak. Dia ketika menggoda si fulan, dia tidak bisa menggoda, maka dia minta kepada Allah panjangkan umurnya. Untuk apa panjangkan umurnya? Dia ingin dari panjang umur itu ada kesempatan untuk bisa menggoda dia supaya bisa menyeret dia masuk ke dalam neraka. Maka kesempatan-kesempatan terakhirlah yang dimanfaatkan oleh iblis. Maka kita nyobek dalam kayak panjang umur. Yang dalam kayak apa? Ya Allah, berkahlah umulun. Apa maksud keberkahan umur? Walaupun umur cuma 40 tahun, 50 tahun, tapi hidup dalam berkah selalu. Walaupun kita mau meninggal dunia 5 hari lagi, dalam 5 hari itu kita bisa berbuat apa saja. Itulah berkah namanya. Rahmat, akhirnya rahmat. Dalam waktu 1 jam itu keberkahan selalu. Walaupun 1 jam kita bisa buat ini, bisa baca Quran, bisa buat apa, bereh mendu urusan bereh. Makanya menyuruh hana berkah dia susah, susah. Iya kena susah, iya kena jika belum bereh lah, jika belum bereh lah, jika belum bereh, jika belum bereh, susah selalu, Pak. Kalaupun dia ditambah apa namanya jatah dia oleh Allah, jadi sehari kan 24 jam, ditambah untuk dia drone lontar mah 20 jam menjadi 30 jam satu hari. Tidak selesai juga masalah dia, Pak. Susah juga dia, Pak. Ditambah lagi 1 jam 50 jam satu hari, tak juga. Kenapa? Karena hidup dia penuh dengan ketidakberkahan. Kita ajak dia ayat, ajak pengajian, hana wadai lun, nyu tutah dah ni, tutah dah lun. Susah selalu dia, Pak. Gundah selalu dia. Ini orang-orang seperti inilah. Ini kan but hati, Pak. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini. Barang siapa man asbaha wa dunya akbaru hamihi, barang siapa yang baru bangun tidur pagi man subuh, barang siapa baru bangun tidur wa dunya akbaru hamihi, di kepala dia dunia saja terpikir. Apa itu dunia? Proyeknya pakai ban minta bala orangnya, pakai ban tenang orangnya, pakai ban dengan modal 1 juta bisa dapat 20 juta. Bagaimana proyek saya di sana, bagaimana di sana? Kalau ada kita seperti itu, kata Rasulullah, baru bangun tidur yang terpikir itu bukan ibadah, kan tema yang dipikir, nyopat 4 lu minta rezeki induknya, kepat apa namanya 4 lu beribadah, 4 lu nya itu yang dipikir, Pak. Di mana saya ibadah ini? Bagaimana ibadah subuh saya? Bagaimana ini? Di mana saya berwudu ya, Pak. Tidak terpikir itu. Kalau yang terpikir itu, maka diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakitnya apa? Alhammu la yanqati. Hamun itu apa? Kegundahan, selalu gundah. Jiwanya gundah. Kenapa? Baru bangun tidur saja dia tidak teringat kepada Allah. Ya. Makanya ban berdoa katanya ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan kami. Sebagian orang anak budak-budak le. Yang tutah katanya padahal awaknya senang ya, Pak. Dia senang kenapa? Sudah masuk ke alam selanjutnya yang diberikan nikmat lebih dahsyat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini artinya apa? Jangan percaya sama iblis. Nah, ini contoh, Pak. Ini contoh. Ini kata Imam Ghazali, tidak boleh kita suudzon pada orang lain. Contohnya pun ini luar biasa apa namanya? Ini contoh sudah orang peminum khamar ya, Pak. Beliau mengatakan contohnya orang yang fawajada minhu ra'yatul khamri la yajuzu ayuhadda. Kita ketika lewat seseorang itu kita cium bau khamar di mulut dia, Pak. Oh my, Pak. Kasuudzan aja lewat dia, Pak. Tidak boleh kita itu memberikan batasan-batasan sama dia. Batasan apa? Ini mungkin begini dia baru minum khamar. Ini mungkin begini, ini mungkin begini. Tidak boleh itu. Sampai sedemikian rupa tidak boleh. Padahal itu kan kejahatan, Pak. Itu kan kejahatan. Kita cium khamarnya itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan yumkin ayyakuna qad tamatmada bil khamri. Oh, ini mungkin dia berkumur-kumur saja ini. Ya, berkumur-kumur, Pak. Ya. Waktu dia kalau berkumur-kumur dia. Oh, dia begini. Oh, paling enggak dia minum setetes saja. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh suudzon sama orang lain. Karena apa? Dosanya luar biasa. Contoh yang lunjuk yang saya berikan beberapa pertemuan yang lalu kan begini. Ketika salat Jumat, ya.
Jadi salat Jumat sudah habis khatib mau naik mimbar, Pak. Khatib mau naik mimbar, sudah pengumuman. Tiba-tiba Tengku Imam datang nih, Pak. Tengku Imam datang. Jadi masjid di samping kali ya, samping sungai ya. Ketika Tengku Imam datang, Tengku Imam dengan sorbannya, dengan jubahnya, ketika itu ada orang tenggelam. Hai Tengku, nak tolong lon Tengku, nak tolong lon Tengku. Dia udah tenggelam gini, Pak. Apakah Tengku itu mengatakan, "Perhale, habis khutbah dulu balik." Menyabe khutbah balik, kakemah orangnya, Pak. Mereka kata, hodron ke hanali. Jadi makanya Tengku itu mengambil inisiatif, dia buka sorbannya, dia buka bajunya semua, tinggal lu puntung. Dia tamong dalam kerung, dia masuk ke sungai itu, dia tolong orang itu, lewat orang yang selanjutnya. Oma Tengku Haji, ya Pak. Sedang khatib naik mimbar, sedang mandi lagi di sungai, bibi Tengku Haji. Itu dalam hati dia, Pak. Oma Tengku Haji. Ketika habis salat Jumat, dia ngomong ke orang lain, "Ai, depa Tengku Haji delat. Mana kurung mana?" Sedang hati mimbar mana kurung. Padahal dia ingin tolong orang lain. Makanya setiap apapun yang kita saksikan, setiap apapun yang kita dengar, harus tabayun dulu dan jangan masukkan ke dalam hati dulu. Paling enggak level 1-2 entahlah. Dan untuk dikonsumsi untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk dikonsumsi diri sendiri, jangan masuk level yang ketiga. Kalau masuk level yang ketiga, si fulan itu beriktikad, dia yakin betul kalau Tengku itu dia mandi sebelum Jumat tadi, maka dia akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekedar yang syaitan yang dia keput aja keputannya hana perlem dan perlu tabayun. Maka ketika tabayun, rupaji long talah rupaji kan bina rupaji kan perlu tabayun. Walaupun itu benar, setelah tabayun tidak boleh juga ngomong sama orang lain, dan tidak boleh juga di dalam hati kita ini, karena ghibah itu apa? Mengomongkan yang benar, ini yang ghibah, yang benar itulah ghibah. Kalau yang tidak benar itu buhtano namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di sini apa? Wa isa'u dhanni bil muslim. Apalagi orang itu orang muslim, orang muslim haji Pak. Oh, bagaimana orang kafir? Orang kafir kita suudzan sama orang kafir, suudzan begini, bagaimana itu? Nyata macik kan sama-sama manusia. Artinya tidak boleh kita suudzan, kita melihat orang lain, bibi hana ibadahnya, hana semayang hananya, bahkan urusannya, Pak. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya enggak usah kita ini Pak, paling enggak level 1 dan 2 saja. Kalau kita ingin ini dia, dakwahi dia, jangan sembah patung, jangan sembah ini, jangan sembah itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kenapa tidak boleh dengan orang muslimnya? Innallaha harrama minal muslim. Allah mengharamkan dari orang muslim damu, darahnya. Artinya tidak boleh membunuh sama-sama muslim, tidak boleh, Pak. Wa maluhu, dan hartanya, tidak boleh kita mengambil harta dia. Wa ayyudhannu bihi dhannasu, apalagi kita suudzan sama dia. Jadi makanya dikatakan muslim di sini siapa? Bi'talah lagi kitanya kan. Yang muslim di sini, yang dimasukkan muslim di sini adalah urung temayang. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah juga, Pak. Orang salat, orang bayar zakat. Maka Rasulullah mengatakan orang yang salat sama-sama dengan kamu, dia salat, Pak. Kecuali hanya temayang. Kalau tidak sah itu sudah lain, Maka Rasulullah mengatakan yang membedakan orang kafir itu salat atau tidak salat, mukmin dan kafir adalah salat. Kalau tidak salat berarti kan mukmin, ya Pak. Kalau dia salat berarti mukmin. Walaupun apapun yang dilakukan dia tetap mukmin, Pak. Kenapa? Karena dia salat. Maka Rasulullah mengatakan kalau saudara kamu salat dan dia bayar zakat, haram darahnya, kata Rasulullah. Haram darahnya. Makanya hana istilahnya halu darah. Jadi bulan halu darah, kipan halu darah le. Gaknya ke semayang sama apa tempat katanya. Kecuali dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, nyan baru halu darahnya, Pak. Kalau dia menyembah Allah, dia bayar zakat, bagaimana halu darahnya, Pak? Dia kan saudara kita, Pak. Makanya nanti ada yang menyikapi begini, Pak. Ada di satu tempat. Maka ini pemahaman ini kalau keliru bisa membuat orang awam itu salah paham. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Apabila ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu harus ada 3 komponennya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izah, mau'izah itu berikan pelajaran-pelajaran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bermujadalahlah. Mujadalah artinya berdebat dengan mereka dengan cara baik. Hai pekah nana temayang, menyuhana temayang bina-bina, berdebat dengan baik. Tapi ada sebagian memahaminya begini, Pak. Dan ini kita sayangkan juga di khutbah Jumat gedong, ya, Pak. Apa kata beliau? Jadi beliau mengatakan, ini hadis ini, ayat ini nak berlaku lagi nih, hanya berlaku lagi. Ketika kita mendakwahi orang lain, hanya dengar tanpa juga.
hanai dengar hanai dengar bunuh, disuruh bunuh. Ya, kenapa? Karena ayat ini sudah mansukh. Kenapa saya ngomong begini? Karena beliau sudah ngomong nasakh mansukh. Sudah mansukh. Kalau tidak percaya, kata beliau, lihat di dalam tafsir Jalalain, Pak. Hana dalam tafsir Jalalain. Jangankan tafsir Jalalain, semua tafsir, semua pembahasan tentang Al-Quran tidak pernah memansukhkan ayat ini, Pak. Yang sayangnya apa? Kita melihat nanti saudara-saudara kita yang awam, Pak. Kalau dia tak ada wahai dengar, tak ada rumah dia. Ya, ni, Pak. Hai dengar, poh juga dia, ya, Pak. Kenapa? Karena tengku ke penghaminan, poh juga, ya, Pak. Padahal itu pemahaman yang salah. Ayat itu masih berlaku sampai sekarang. Maka dakwahilah orang lain dengan 3 cara tadi. Kita kembali kemari. Rasulullah bersabda, salasun fi mu'min. Ada 3 hal yang tidak bisa lari dari seorang mukmin. Ya, apa 3 hal itu? 3 hal itu, yang pertama, salasun fi mu'min. Salah satu dari 3 itu, nanti akan kita jelaskan apa itu 3. Salah satu dari 3 itu, walahu minhunna makhraj, fa makhrajuhu min su'il dhan. Dari 3 hal ini ada jalan keluar untuk tidak berbuat dosa. 3 dosa itu berasal dari 3 ini. Ada jalan keluar untuk tidak berbuat dosa. Salah satunya apa? Jauhkanlah olehmu su'udzan, alla yuhaqqiq. Jangan kamu realisasikan su'udzan itu ke level yang ketiga. Kalau masuk sudah level yang ketiga, hatimu terus dipenuhi oleh dosa. Orangnya berdosa, nanti berdosa. Kalau berdosa per hari entah lama. Ini berdosa per menit dosa lagi, Pak. Suudzan, karena suudzan ini, Pak. Nanti akan kita lihat kenapa tidak boleh suudzan kepada orang lain. Kenapa tidak boleh ke level yang ketiga, Pak? Level pertama entahlah, Pak, di bisi-bisi itu. Kemudian kita juga condong, mungkin bina, mungkin. Kemudian jangan sampai masuk ke level yang ketiga. Tapi dikhawatirkan bisa masuk ke level yang ketiga, itu khawatirnya, Pak. Apa yang 3 tadi? Ya. Yang 3 tadi, la yuhaqqiquhu fi nafsihi bi'aqdin wala fi'lin. Keinginan seseorang, yang keinginan katanya, Pak. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Jadi makanya hati-hati terhadap keinginan. Ini keinginan dimaksud adalah level yang keempat. Level keempat. Keinginan seorang ingin mencuri, maka dosa sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan keinginan yang ketiga dan keempat. Hati-hati. Nah, tapi kalau masalah ibadah hana buku, ya, nih, Pak. Ibadah hana buku. Ibadah menyojek yang keempat aja langsung, Pak. Kalau nak sanggup keempat, langsung ketiga saja. Artinya apa? Kita berniat, lo need ya Allah, lo need ya Allah untuk ja umrah ya Allah, lo need ya Allah untuk haji, lo kumpul peng baju-baju tempat ya Allah, ya, Pak. Yang sudah diperhitungkan oleh Allah walaupun dia tidak naik haji, Pak. Ya, artinya apa? Itu sudah yang keempat. Tetapi jangan begini nih, Umar kumpul peng sang habis haji peng lagi, Pak. Ya, Pak. Lamatim, Pak. Tapi sudah masuk level ketiga keempatnya, amal ibadah habis belum. Maka begitu hebatnya hati ini, Pak. Hebatnya hati apa? Sedikit saja kita sudah begini, sudah dapat pahala. Sedikit saja kita berbuat kejahatan, sudah dapat dosa. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, la fi qalbi. Hati-hati dengan hatimu, kata Allah. Rasulullah, hati-hati dengan hatimu. Yang kedua tadi, Pak. Hatimu itu bisa menjerumuskan kamu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Makanya ketika di dalam neraka, allati tattali'u 'alal afidah. Yang dikejar oleh api neraka itu bukan tubuh, kepun tubuhnya, Pak. Yang dikejar oleh hati itu adalah, yang dikejar oleh api neraka adalah hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Makanya sebelum hati ini meledak nanti, dia tidak akan berhenti bekerja. Dia akan terus membakar. Tujuan inti dia apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Sampai ke hati. Setelah meledak jadi seperti semula lagi. Maka incaran dia adalah hati. Kenapa? Karena semua kejahatan manusia itu bersumber dari hati. Syaitan menggoda manusia bukan tangan digoda, bukan mata digoda, tapi hati yang digoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati yang dijaga. Maka perlu kita menjaga hati kita nih, Pak. Ya. Yang ketiga, sumber dosa itu adalah al-jawarih. Jawarih itu apa? Anggota tubuhnya yang banyak. Tangan ini berbuat dosa, pada hakikatnya jarohana talah, yang banyak. Seorang pemimpin ketika anak buah berbuat salah, anak buah yang telah memimpin, Pak. Kenapa tidak diarahkan anak buahnya, atau dia mengarahkan anak buahnya kepada yang tidak baik? Makanya tangan ini dia berbuat dosa, mata berbuat dosa, maka hati-hati kepada al-jawarih. Jawarih itu anggota tubuh, Pak. Hati-hati mata ini melihat maksiat, hati-hati mulut ini berbuat maksiat, hati-hati tangan ini berbuat maksiat, hati-hati kaki juga berbuat maksiat. Itulah sumber dosa 3 tadi, Pak. Makanya salah satu untuk bisa keluar dari sumber dosa itu, kata Rasulullah, jauhkanlah dirimu dari su'udzan. Artinya dimulai dari
keinginan hati dulu maknya. Kita kan belum melakukan tindakan belum, tapi suudzon dalam hati, hilangkan itu dulu. Wasyaitanu qad yuqarriru 'alal qalbi. Nya nih Pak. Nya yang tutah nih Pak. Syaitan itu mengulang-ulang dalam hati kita Pak, diulang-ulang. Hai, tipulannya kayak pegawai dosa, hai tipulan pegawai dosa. Tapi diulang Pak. Makanya ketika kita kemana saya diulang-ulang selalu. Sama seperti ketika iblis mengulang-ulang kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, saya ini pemberi nasihat kepadamu, ini nasihun ya. Saya pemberi nasihat kepadamu. Kamu itu di surga sebentar kamu. Nabi Adam kedepu di surga sebentar, Pak. Surga itu sebentar, Pak. Cuma beberapa jam saja ya. Kata dalam satu tafsir 1 jam, Pak. Nabi Adam nak mau dia dirayu oleh istrinya. Hai, betul bekahlinya. Cuma aku nanti kalau kita makan buah khuldi itu kita akan kekal selama-lamanya. Dengar saja dia. Tidak, kata Nabi Adam alaihissalam. Bisik lagi, Pak. Dia bisik lagi, Pak. Maka dalam sebuah buku saya, Lunat apa buku, Pak. Jadi judulnya apa? Belajarlah dari iblis. Ya, namanya. Apa yang kita pelajari dari iblis rupanya? Jadi rupanya iblis itu kesabarannya luar biasa. Maka belajarlah kesabaran dari kesabaran iblis. Iblis ketika menggoda manusia dari satu segi tidak berhasil, dia buat kurikulum lain, Pak. Ibaga lain, Pak. Lagi tanya kurikulum, kan? Sudah buat ini mencerdaskan bangsa, nah cerdas makin bangai-bangai, Pak. Ibaga kurikulum lain. Oke, makin bangai lah, Pak. Pegaklah kurikulum lain. Haji bangai lah. Pegaklah kurikulum, pandu kurikulum kayak pegak ni, Pak. Begitu juga iblis, Pak. Iblis cukup sabar sekali dalam menggoda manusia. Tidak berhasil menggoda, dia cari cara lain, Pak. Makanya dari berbagai lini dia datangi, Pak. Yang tidak bisa dia datangi dari atas, Pak. Ya. Makanya kenapa kita berdoa itu, ya Allah, lagi Pak doa, Pak. Ya, berdoa. Karena iblis tidak bisa menggoda manusia dari atas. Maka kan doa lagi, ya Allah. Anak lagi Pak udika, kan kita selalu apa namanya, ya Allah. Nah, doa gitu. Maka iblis tidak bisa menggoda manusia dari atas. Dia terus menggoda apa? Inilah dikatakan qad yuqarrir. Kadang-kadang dia terus mengulang-ulang. Dia mengulang-ulang kalimat yang sama sehingga manusia itu yakin. Iblis maunya manusia ke level yang ketiga. Level ketiga apa? I'tiqad. Dia maunya itu, Pak. Setelah i'tiqad, kita sudah i'tiqad, iblis sudah angkat tangan pok-pok aja, Pak. Sudah berhasil kami. Ya, Pak. Makanya ketika tidak berhasil juga, Allah mengajarkan kepada iblis, wahai iblis, kamu tidak berhasil. Supaya berhasil, saya ajarkan kepadamu 2 cara lagi. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Godalah manusia itu, ahli ibadah itu dengan hartanya kamu goda. Maka banyak ahli ibadah gara-gara harta tergelincir dia. Mana contohnya? Karun ahli ibadah dia. Beda pikir cilik-cilik Karun dia. Tetapi gara-gara digoda melalui harta dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo Karun ya. Artinya wasyarihum fil amwal wal aulad, dan godalah melalui anaknya. Maka katanya gara-gara anak kadang-kadang karu sama-sama tetangga. Ini gara-gara anak mana hebat. Tambah tetangga gara-gara anak. Udah gara-gara anak. Anak karu sama-sama dong. Katanya ahli ibadah, kita orang ibadah, kita orang salat, kita orang baca Quran, kita orang bersedekah dan lain sebagainya. Maka syaitan tak tahu bagaimana cara menggodanya. Maka digodalah melalui anak yang goda emang. Anak ibagat macam-macam kaimo. Soalnya buat kata temenak. Padahal awal hantar temenak ni, Pak. Awal hantar pegat desa ni, Pak. Tapi gara-gara anak kita ini, Pak, kita akhirnya marah sama orang lain, Pak. Iblis hanya kepo wajar sudah berhasil. Berarti cara ini berhasil, Pak. Maka 2 cara itu sangat jitu sekali kata Allah. Kalau kamu tidak berhasil, gunakanlah 2 cara ini. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sebenarnya panjang sekali tapi tidak masalah, kita ini saja, Pak. Jadi syaitan itu, ya kita baca yang terakhir saja. Oh ya, ini ada supaya dapat pahala bagaimana? Ya, supaya kita dapat pahala. Kita dalam hati kita ada terbetak macam-macam kepada si fulan. Supaya dapat pahala bagaimana? Supaya tidak langsung ke level yang ketiga bagaimana? Ya. Maka di sini dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, berdoalah untuk orang tadi demi kebaikan dia. Ketika kita ikut kau, hai, tipulan kah? Kayak cupengkan tu ji. Ya, Pak. Atau ada bisikan ke kita, tipulan kayak cupengkan tu ji. Supaya kita dapat pahala, suudzon kita dapat pahala, maka kita berdoa kepada Allah dalam hati juga. Ya Allah, mudah-mudahan tipulannya gejuk kebaikan ya Allah. Ya, Pak. Kita dapat 2 di sini, Pak. Apa? Yang pertama kita menjauhi riba hati, yang kedua kita dapat pahala lagi, Pak. Artinya menjauhi riba hati kan berdamai pahala. Yang kedua, kita berdoa ke dia karena berdamai pahala lah. Hati ini makanya canggih sekali hati, Pak. Sedang berdiri sudah dapat pahala. Makanya ketika nanti ada orang lain riba, hai tipulan kah, bino, tak dengar, Pak.
Kena lah mati astagfirullah juga. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan tipulan. Lah mati Pak, tapi orang lain dah tahu depa Pak. Mudah-mudahan tipulannya nejuk petunjuk, ya Allah nejuknya ya Allah. Kita sudah dua. Yang pertama kita sudah tinggalkan ribah tadi, dapat pahala. Yang kedua kita sudah berdoa untuk kebaikan kepada dia. Kamu dapat pahala Pak. Sedang dah duduk kah pahala Pak. Sedang dah jak-jak kah pahala Pak. Artinya apa? Setiap hari penuh pahala-pahala Pak. Nyo masalah lagi kita nyo. Ketika tak kala nurung muka kala nyan tang habisnya nyo bang mak thiu ni bukan mak thiu je tang kala muka kau Pak. Nyan tang bunuh-bunuh karung inang tang apa urusan dah nyo kau karung inang ni. Nyan tang bunuh karung anu dari muka. Tang karung untuk apa kita uni orang lain? Yang ada cuma dosa saja. Maka ketika kita melihat seperti itu, kita berdoa saja dalam hati. Ya Allah nejuk petunjuk ke urungnya ni Allah. Ya Allah nejuk supaya ada pejiuh urungnya. Katanya 2 buah pahala demi. Ya. Wa min thamarani yang terakhir Pak, yang terakhir. Ini tidak lama, 2 menit saja atau 3 menit ya. Wa min thamarati su'udzan. Kenapa bahaya su'udzan? Apakah bahaya su'udzan Pak? Kenapa bahaya kita ini su'udzan sama orang lain, sipulan begini, sipulan begini? At-tajassus. Ya ni Pak, intinya di tajassus. Tajassus itu apa? Kita selalu mengikuti. Aci ni kalian betul je nya kapalo Pak. Yang kamu nyokabinanya kamu le dosa Pak. Artinya apa? Kita dilarang suudzon kepada orang lain supaya tidak lahir tajassus. Tajassus itu apa? Memata-matai Pak. Ya. Aci ni kalian nanai mencuri aci kalian ni. Ya ali Pak, kalian cenguk le Pak, nya Pak. Nya iblis cukup tenang Pak. Ya kapalo nya bulu nya Pak. Nya ka bu iblis Pak. Iblis ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, ya cengar-cengar Pak Adam. Makanya beliau itu iblis namanya, tak ke beliau ya. Maka iblis itu, ya beliau itu ketika Nabi Adam tahu di dalam surga, apa yang beliau lakukan? Ada 3 hal yang lakukan Pak. Yang pertama faqama, ini dalam tafsir Baydawi Pak. Faqama fi babil jannah wa da'a Adam. Dia berdiri di situ dan dia melihat-lihat. Hoka Adam. Ya, Pak. Kemudian dia memanggil Nabi Adam Pak. 1. Yang kedua, fadakhala fi famil hayah faqarraba Adam. Dia masuk ke dalam mulut ular dan memata-matai Nabi Adam. Ho Adam. Ya, Pak. Yang ketiga, fatamathala hayah. Dia berubah wujud menjadi ular. Fadakhala al-jannah. Dia masuk ke dalam surga dan dia mencari-cari. Ya, ho Adam. Ya, Pak. Makanya kalau sudah macam-macam, ini kan macam-macam iblis, Pak. Makanya su'udzan itu sudah ada sama iblis, Pak. Ya. Takaburnya karena iblis, Pak. Takabur karena iblis. Kemudian untuk menilai orang lain jelek itunya karena iblisnya. Sehingga iblis mengatakan apa? Sampai dia tak sanggup tahan lagi, dikeluarkan melalui mulutnya. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Nyai kebahli iblis lah mati, Pak. Saya lebih baik dari dia. Saya engkau ciptakan dari api, dia itu dari tanah. Kalau saya dari api tidak ada proses, langsung jadi kun fayakun. Nyan Adamnya ada proses, Pak. Maka jangan kita pikir tanah Nabi Adam jangan kun fayakun jadi Adam, tidak. Nabi Adam ada proses seperti janin manusia proses, Pak. Jadi dari air yang hina kemudian proses menjadi nutfah, darah-darah itu kemudian menjadi alaqah, menjadi daging, summa fakasawnal 'idhama lahma, menjadi ada tulang belulangnya. Begitulah Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, min salsalin kal fakhar. Salsalin itu apa? Dari tanah liat yang tidak bermanfaat sama sekali. Tanah liat ini proses pertama 40 tahun. Proses yang kedua 40 tahun lagi. Proses yang ketiga 40 tahun lagi. Ketika proses yang ketiga lah, ketika umur Nabi Adam 120 tahun, ketika itu ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam kandungan proses. Ketika 4 bulan, ya, baru diturunkan roh oleh Allah. Setelah diturunkan roh, proses lagi, tsumma sabila yassara. Saya permudah dia untuk bisa lahir ke dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada prosesnya, Pak. Ya. Jadi ini kenapa kalau suudzon kita kepada orang lain akan melahirkan tajassus. Ya, tajassus itu apa? Selalu mengikuti orang lain, Pak. Acik kalian, naik bubuk dan cik kalian. Kalau yang dilakukan itu benar, ya. Yang salah kita, Pak, bahkan katanya mengikuti orang lain itu tidak dibenarkan dalam Islam, Pak. Mengikuti orang lain, Pak. Ya, nih, Pak. Karena di sini fa innal qalba la yaqna bi dhanni wa yatlubu at-tahqiq. Hati, sifat hatinya, hatinya bertepu dengan Pak. Maka kalau kita ingin tahu sifat hati, ada sebuah kitab itu judulnya apa? Amalul Qulub, Pak. Ibadah hati segini tebalnya. Yang Mbak tak baca tepu mendung, pekerja hati tepu mendung memang. Kita tahu semua dengan dalil-dalilnya, Pak. Rupanya hati bekerja seperti ini, Kita selalu lupa sama dia. Lagi kita nyo tuo kanu mi dan nyo, Pak. Ada anak kita ada 3 orang. Yang lain kita pantau selalu. Yang satu anak kita pantau le, Pak. Ale ho kayak aja, Pak. Rupanya yang satu ini
dia pergi ke tempat orang penghafal Quran, dia menjadi seorang hafiz penghafal Quran, Pak. Kita tidak tahu kalau dia menjadi penghafal Quran, ya, Pak. Ini lagi kejadian ada beberapa tahun yang lalu, Pak, di sebuah pondok pesantrennya. Ada bapak itu penjual ikan, Pak, mekangkut ya, mekangkut, mak mekak kue, ya, Pak. Dia tidak tahu kalau anaknya di sidang menjadi seorang penghafal Quran 30 juz anaknya, Pak. Hai depu je, Pak. Ada seorang datang kepada Pak, selamat Pak ya. Selamat Bu. Anak dong kai fai Quran 30 juz. Hai pacanya fai anak lon. Long belum mekangkut lo nyomak lon bina. Hai anak bapak sudah hafal Al-Quran 30 juz nyan. Ibu ngada lon membaca ampiah napah lon ni bahabaknya. Kenapa? Karena tidak dia pantau, Pak. Tidak dia pantau anaknya. Padahal anaknya setiap hari dia cari kebaikan, cari kebaikan. Akhirnya menjadi seorang penghafal Quran. Ini begitu juga. Kita tidak tahu, Pak, bagaimana ibadah hati itu. Coba kita teliti selalu, kita akan tahu oh nur bagi hatinya ya. Hati itu salah satu hati fa innal qalba la yaqna bidzanni. Hati itu dia tidak tenang dia kalau dia zan saja, Pak. Zan itu apa? Prasangka saja. Si fulan bino-bino, cerita apa? Si A cerita ke si B. Si fulan bino-bino, dalam hati dia pubudoyan. Sifat hati, dia tidak percaya sebelum dia melihatnya. La yaqna wa yatlubu tahqiq. Dia ingin melihat kebenaran apa betul apa enggak. Untuk merealisasikan itu, maka si B tadi dia ikuti terus pubudai si fulan. Ya, ni maka dosa juga. Makanya hati-hati dengan hati ini, Pak. Hati ini kalau dia masih penasaran, dia akan melihat dulu baru tenang hati dia. Setelah melihat nanti ada tugas iblis lain lagi, Pak. Dia bisik lagi hati macam-macam. Ya. Fayashtaghil bitajassus, maka hidup dia selalu dengan tajassus. Tajassus itu apa? Hidup dia penuh dengan penasaran selalu. Gara-gara hati pegang penasaran ni iblis. Dia penasaran selalu, apa betul dia pergi? Coba lihat ke mana dia pergi itu. Cik kalian dah. Hui bubuknya, cik kalian dah. Oh betul je pegang lagi, cik kalian dah. Selalu begitu, maka hari-hari dia terus dipenuhi dengan tajassus selalu. Ya, nampak. Dah, makanya keunikan lagi ghibah itu suudzan, tajassus disebutkan dalam satu surah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi maka insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana ghibah yang di apa uzur ya, anti-uzur begini, diberikan keringanan oleh Allah dan tidak diberikan sanksi oleh Allah. Salah satunya kan yang tadi kita ungkapkan tadi, bukan salah satunya, artinya apa? Seorang itu kalau pada level yang kedua itu enggak ada masalah apa-apa. Level kedua. Kalau hati, Pak. Kita sekarang ngomong ghibah hati nih, Pak. Ya, ghibah hati. Kalau level kedua enggak apa-apa. Tapi kalau sudah level yang ketiga, itu sama seperti ghibah qauli, Pak. Ghibah qauli. Ghibah qalbi sama seperti ghibah qauli, tapi pada level yang ketiga. Ya. Tapi kalau ghibah qauli enggak ada level-level, Pak. Hanya level-level. Setiap keluar dari mulut kita yang ghibah qauli namanya. Tetapi hati kita terbetak yang pertama belum ghibah kalbi lagi, yang kedua belum ghibah kalbi, yang ketiga nyan baru ghibah kalbi, apalagi yang keempat walaupun belum kita lakukan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.